Selamat sore, kita berada di Museum Geopark Ciletuh, Pelabuhan Ratu yang dikelola oleh PAPSI, Paguyuban Alam Pakidulan Sukabumi. Ini CSR dari Bio Farma. Sini ada peta dunia UNESCO Global Geopark, dan salah satunya di Indonesia ditandai seperti itu. Posisinya di Bali ya, Batur. Maksudnya adalah Ciletuh. Di depan tampak Lisung. Ini merupakan salah satu benda yang ada di sini sebagai bagian dari cultural diversity, komponen geopark tentang budaya. Dan di sini adalah alat untuk membajak sawah. Kalau para mahasiswa di desa mungkin masih mengenal ini, bajak sawah, terus kemudian ditarik oleh kerbau atau sapi. Sekarang lebih banyak dipakai traktor, ganti menjadi mekanisasi oleh traktor. Kondisi sedang hujan, kami alhamdulillah tiba di sini, dan insya Allah kita akan meliput atau melihat isi dari museum ini. Oke, seperti ini. Di sini ada testimoni dari para penggiat geopark. Seperti itu. Ada dari relawan geopark Kemenpar, kemudian dari Martini. Nah, ini beliau adalah penilai dari geopark, global geopark. Ini Paguyuban Pakidulan Selatan telah ditetapkan sebagai tim yang aktif mengembangkan geopark. Ini ada alat kesenian tradisional, tadi terlihat suling. Ini adalah kecapi, kemudian angklung. Ini beluk, kemudian dan yang lainnya seperti kendang serta miniatur lainnya. Pak Cahya sedang melihat player atau koleksi gambar di sini. Dari yang tadi kita kunjungi sebagian, di sini pun ada informasi lengkap. Jadi kalau para wisatawan datang ke sini, khususnya mahasiswa, sebelum explore masuk dulu ke ruangan ini sehingga nanti kita bisa lebih paham ya. Jadi geopark adalah kawasan yang memiliki keanekaragaman geologi hayati, budaya. Jadi ada 3 keragaman yang dinilai oleh tim geopark, yaitu keragaman geologi, keragaman hayati, dan keragaman budaya. Dikembangkan tujuannya adalah untuk sarana pendidikan dan sarana konservasi serta pembangunan berkelanjutan melalui pemberdayaan masyarakat dengan dukungan regulasi serta infrastruktur dari pemerintah dan pihak swasta. Jadi geopark ini memuliakan bumi dengan tujuan untuk konservasi dan sebagai sarana pendidikan. Ini tentu sangat relevan dengan kajian geografi. Sini hubungan antara komponen-komponen unsur pembentuk geopark, komunitas, pemerintah, badan usaha, media, dan akademisi. Seperti itu. Ini adalah amphitheater-nya di seberang sini. Ini sebaran site-nya, geosite sangat banyak. Ada berapa ini? Terdiri dari banyak sekali objek. Kemudian dari beberapa itu kita kunjungi, ada situs-situs culturalnya, ada biologinya,
Ini sangat luar biasa. Situs Cengkuk, ada Cita Resmi, ada Pantai Karanghawu, Geser Cisolok ini, kemudian ada ornamen-ornamen hasil budayaan, ada Curug Panca Jeruk, Puncak Jeruk, ada batu naga dan batu batik, ada komplek Baton Unik yang seperti terlihat seperti kodok. Oh, ini seperti sisik naga. Yang ini adalah Curug Awang. Yang sekali hari ini kita tidak sempat ke lokasi ini karena terlalu lama dan kondisinya hujan. Ini kemarin kita berada di ujung genteng. Yang ini adalah Muara Cikarang. Ini adalah produk dari budaya dalam artian atau lebih spesifiknya Kampung Batik di Purwasedar dengan Curug Cikaso. Dan ini adalah gua Gunung Singging gitu ya. Nah, jadi sangat lengkap. Ke dalam juga seperti itu ada kantornya. Ini ada batuan-batuan hasil koleksi dari sekitar wilayah Geopark. Ada peridotit, lokasinya diambil dari Cikepuh. Ada basal lapa diambil di Cikepuh juga. Gabro si di Cikepuh. Ada andesit, dan batu lainnya ada rijang. Ini juga seperti itu, ada sekis hijau, serpentin dan lain sebagainya. Kita simak sebentar pemaparan para pengurus sini. Bahasana teh, oh cina seperti lingkaran surga, paling itu tuh udah contoh naon gitu. Jadi intinya memang pasti dari Bio Farma bermitra selama 5 tahun pas masuk global ya, terus masuk ke Indonesia. Tapi masa MOU sama Bio Farma gitu. Tapi Bio Farma itu lebih kan pemberdayaan masyarakat. Ayo nanggung apa sih kan Pak? Secara pribadi mah nyambung, tapi secara jamaah terus lepas gitu. Mohon secara cuma terus lepas. Bio Farma. Karena kan lebih dan provinsi akhirnya kan dilimpahkan ke kabupaten. Jadi dalam kekuasaan itu di kabupaten. Nah, mereka mengambil di badan pengelola lebih edukasi pendidikan karena ekonomi dan budaya yang berkelanjutan. Rasanya di bidangnya kan. Ya, di bagian selain di ketua Papsi, oke, lebih ke badan pengelola oke itu. Karena tadi ngahadiran teh hadiran di badan pengelola ongko gitu kan, di komunitas ongko gitu. Karena ya di kementerian. Ya, alhamdulillah ya walaupun memang seadanya nata aktivitas dari sisi Ini koleksi biodiversity-nya. Masuk anugerasi dari Jawa Barat. Ada beberapa replika miniatur atau ilustrasi dari satwa-satwa yang ada di Geopark Ciletuh. Itu kan Bandung Barat. Imam Abdi ngiring rapat di Bandung, Bandung Barat, terus Pangandaran, terus Galunggung. Dan di segmen ini masih sama, ini alat-alat tradisional sebagai unsur atau komponen cultural diversity yang dimiliki atau ciri khas masyarakat Sunda sebetulnya, atau terkhusus di kawasan Geopark Ciletuh seperti ini. Kemudian ada konyen. Jadi berharap itu Geopark Pasundan. Itu ada miniatur hawu dan perangkat masak lainnya. Oh, ini cultural diversity. Jadi untuk cultural diversity-nya bisa dilihat
geopark dunia tentang budaya dan kesenian. salah satunya oke budaya kirang pada saat Cara ya gini ya. Antaranya rumah tradisional, kemudian tadi ada peralatan, Alasan si Solo ketika ada boboko atau bakul, ada seeng, ada kendi, ada buyung, ada pertanian tradisional, kemudian ada konat. Konat adalah gubuk saung tinggi yang biasanya berada di tengah sawah atau ladang. Bagaimana membajak sawah menggunakan kerbau. Dan ini alat-alatnya. Bantuan dari program CSR Bio Farma, alat untuk budidaya atau mengolah lahan sawah, calung dan lain sebagainya. Oke, kita simak sedikit. Saya baca tentang budaya dan kesenian. Dan ini terbaca. Jadi dalam sejumlah keputusan mengenai bentuk rumah tradisional masyarakat Tatar Sunda, rumah di kawasan Geopark Ciletuh yang terletak di Tatar Sunda bagian selatan ini sering disebut termasuk rumah Sunda Pakidulan. Nah, seperti ini rumah Sunda Pakidulan. Ya. Jadi rumah Sunda Pakidulan ini merupakan ciri khas rumah di sekitar lokasi Geopark Ciletuh. Rumah ini disebut juga sebagai bumi. Rupa bumi kawasan ini terdiri dari daerah pegunungan dan daerah pesisir. Baik rumah di daerah pegunungan atau di daerah pesisir memiliki ciri yang sama. Secara umum rumah tradisional ini merupakan rumah panggung dengan bahan kayu dan bambu serta atap dari genteng. Jadi demikian penampakannya dan lain sebagainya, sehingga apapun bentuk rumah dan menjadi tradisi atau ciri khas wilayah setempat. Nah itu jadi seperti ini. yang namanya Ciletuh salah satu permintaan memicu ke Geopark itu. Karena pengalaman dari pengalaman kami sebelum kemarin kami berangkat ke Betawi, ke Thailand, di workshop di 8 negara 10 hari. Itu jadi karena memang beneran Langkawi itu lebih dahulu daripada Ciletuh gitu kan. Padahal mah Thailand namanya Pak, abdi ngali kali teh. Ini Pak Jinedi dan tim Cahya dan Pak Erwin sedang berbincang tentang pengelolaan dan perkembangan Geopark Ciletuh dengan narasumber Pak Asep sebagai pengelola ataupun anggota dari PAPSI. Segala program yang dihentikan gitu kan. Termasuk juga pasti akhir-akhirnya dibuka Pak. Tutup kemarin menuju ya dan sama sekali ada kegiatan. Bahkan termasuk destinasi oke masuk ke nasional anu acan ka rawat deui gitu kan. Teman masyarakat di kita itu berpikir karena uang gitu kan. Mau kerja itu karena uang gitu kan. Ketika tidak ada tamu ya dibiarkan gitu kan. Ayo kampung kurma karena rasa destinasi caranya ke PAPSI. Setelah ia rame diambil alih oleh desa gitu kan. Itu kan nggak apa-apa gitu kan. Nah, itu kan sayang gitu kan. Karena memang yang harus bergerak langsung itu memang desa itu bumdes dengan bumdesnya. Tapi sampai hari ini bumdes tidak jalan gitu kan. Nah, sedangkan PAPSI tidak punya kekuatan beda dengan bumdes gitu kan kekuatannya gitu kan. Nah, PAPSI itu lebih ya akhirnya kan lebih ke konservasi gitu kan. Yang gitu ya benten gitu kamu kan bisa sampai Erwin kan di tengah tante kan diajak ku Bu Mega, seneng Pak Oman gitu. Pak Oman mah teh acan lami itu dia Pak. Mohon sareng teh dosen ITB. Anjeunna banyak anak program pengolahan sampah. Ganggu pemberdayaan masyarakat. Mohon pemberdayaan masyarakat. Mohon eta kan janten masalah kuningan di tadi di Palangpang, Kondor, terus di mana di itu di
si buaya di mau genteng. ujung teh wah eta ya kita sampah dulu. Baik, seperti itu liputan kita dari lokasi PKL Ciletuh, Labuan Ratu. Karena hal-hal yang dibatasi cuaca dan waktu, inilah hasil dari observasi kita di lapangan dengan berbagai keterbatasan, kendala dan hal-hal lain. Maka kita mengoptimalkan berbagai macam ikhtiar atau cara untuk para mahasiswa tetap memperoleh ilmu, sehingga PKL kali ini kita kemas dengan televisi gitu ya. Kawan-kawan melihat di layar baik di YouTube ataupun di video yang kita kirim. Biasanya nanti akan ada banyak diskusi dan pertanyaan. Jadi para mahasiswa melihat dari jauh, konsep penginderaan jauh kita pakai pada PKL ini. Tele itu jauh, PC itu pandangan, ya penginderaan jauh juga sama, mengindra dari jarak jauh. Karena itu walaupun tidak ke lapangan untuk sementara waktu yang belum ditentukan, tetaplah belajar, tetaplah explore. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Hal-hal yang bersifat ilmu bumi tentu akan lebih mantap dipahami dan dikuasai apabila kita langsung mengenal dan mengobservasi atau belajar di alam. Laboratorium alam geografi tidak terbatas ruang dan waktu, termasuk hanya di kampus saja. Oleh karena itu berupayalah untuk terus menjelajah, jalan-jalan dan belajar untuk bagaimana mengenal bumi lebih komprehensif. Demikian liputan kita, sampai bertemu kembali untuk hal-hal lain yang nanti didiskusikan melalui media. Semoga dapat memenuhi kebutuhan para mahasiswa khususnya tingkat 4 untuk belajar dalam mata kuliah PKL untuk tingkat 4 ini. Terima kasih, kami pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.